Di sudut kota yang selalu sepi saat hujan, ada sebuah toko yang tak punya papan nama, tapi cahaya lampu di jendelanya selalu menyala. Tidak semua orang bisa melihat toko itu, hanya mereka yang sedang patah, atau setidaknya pernah patah dan belum benar-benar pulih yang bisa melihatnya. Datanglah Kara dan menemukan toko itu pada hari saat ia merasa dunia mengecil dan tak ada tempat untuk bersandar dan menampung air matanya. Hari ketika payung tak cukup, Kara, anak yang pendiam, sedang menghadapi kesedihan, ditinggal sahabat pindah kota. Orang tuanya sering bertengkar dan ia merasa tak ada yang memahaminya. Saat hujan deras turun dan ia berjalan sendiri pulang sekolah, ia melihat toko aneh dengan cahaya keemasan. Pintu toko terbuka sendiri, aroma kayu manis dan suara lonceng menyambutnya. Kemudian muncul Ibu Leira dengan tersenyum manis dan berkata, "Kami menjual apapun yang dibutuhkan oleh hati yang belum tahu caranya untuk sembuh, barang-barang yang menyimpan perasaan." Kara melihat barang-barang aneh di rak ada. Teh untuk luka yang tak terlihat, peta kenangan yang tidak ingin dilupakan, dan kotak kosong untuk menyimpan kata-kata yang tak sempat diucapkan. Ibu Leira menawarkan satu benda yang paling cocok untuk Kara, yaitu tambalan cahaya. Untuk bisa memilikinya, Kara harus menceritakan luka yang paling ia sembunyikan. Kara mulai menceritakan rasa takut, marah, dan kehilangan yang selama ini ia telan sendiri di dalam hatinya. Ibu Leira mendengarkan tanpa menyela, hanya menyodorkan sapu tangan dan secangkir teh hangat. Cerita yang keluar dari hati adalah benih cahaya baru, ucap Ibu Leira. Hari yang tak lagi sendiri. Kara kembali ke toko di lain hari, dan saat itu ia mulai membantu pelanggan lain yang datang diam-diam. Ia menyadari bahwa semua orang pernah patah. Anak yang kehilangan kucing, ibu yang kehilangan waktu, remaja yang kehilangan arah. Ia belajar bahwa mendengarkan hati tanpa memberi saran yang tak berguna kadang lebih menyembuhkan daripada apapun. Kara mulai menulis di buku toko. Toko ini tidak menjual penyembuh. Ia memberi ruang untuk patah agar bisa tumbuh ulang. Toko yang tetap ada meski tak terlihat. Suatu hari, toko itu tidak lagi ada di sudut jalan. Kara merasa sedih, tapi menemukan sepucuk surat kecil di sakunya. "Cahaya yang kamu bawa kini cukup untuk menerangi orang lain. Saat kamu butuh kami lagi, cukup buka hatimu saat hujan." Kara kini sering duduk di perpustakaan dan taman kota. Ia tidak membuka toko, tapi membuka telinga. Dan saat hujan datang, ia tersenyum karena tahu ia tak sendiri lagi. Pesan moral dari cerita ini: setiap hati yang patah tak perlu disembunyikan. Ia bisa menjadi jalan menuju cahaya jika kita cukup berani untuk merawatnya.